adik-adik Kotlin semuanya. Saya Kak Putri mau ngejelasin tentang tools-tools yang ada di Zoom dan kita akan sering menggunakan tools-tools ini nanti di kelas kita nanti ya. Oke, kita langsung saja ke tools pertama, yaitu tools ini audio. Nah, jadi di audio ini kalau misalnya di kelas nanti kalau misalnya Kak Putri lagi ngejelasin, tolong audionya itu diklik dan di mute ya. Caranya tuh tinggal klik aja. Nah, otomatis kan suara Kak Putri nggak bisa didengar ya. Jadi nanti audionya itu kalau misalnya kakak lagi ngejelasin atau teman-teman yang lain sedang berpendapat, nah audionya itu tolong diklik biar ada tanda coret gitu ya. Nah, seperti ini. Di mute namanya. Nah, setelah itu di sini ada video. Jadi video ini kalau misalnya selama kelas adik-adik harus selalu on kamera. Jadi videonya itu jangan dicoret, jangan diklik gitu ya. Harus selalu on kameranya. Kan kalau misalnya kakak coba nih klik videonya, nah otomatis kakak nggak kelihatan ya wajahnya ya. Nah, ini jangan seperti ini ya. Selama kelas kita harus selalu on kamera. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ada tools chat. Nah, di sini kita klik dulu. Nah, di kolom chat ini nanti kalau misalnya adik-adik misalnya ingin menjawab pertanyaan dari kakak atau ingin berpendapat, silakan itu bisa juga lewat chat box. Nah, misalnya halo Kak Putri misalnya. Nah, di sini tinggal send aja yang warna biru yang sebelah kanan bawah ya. Send. Nah, nanti ada di sini. Nanti ini bisa dikomen sama teman-teman juga di sini gitu ya. Di kotak ini tuh ada yang namanya reply gitu. Selanjutnya tools yang namanya react. Nah, ini juga akan sering kita gunakan di kelas nanti. Nah, coba kita Kak Putri klik ya react. Klik ini. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Nah, yang akan sering kita gunakan itu raise hand dan reaction di atasnya gitu ya. Nah, raise hand ini kalau misalnya Kak Putri nih nanya siapa nih yang bisa jawab, itu harus di raise hand dulu gitu ya. Jangan langsung audionya di unmute langsung jawab gitu. Itu nggak boleh ya, tapi harus ngeklik react dulu terus raise hand. Nah, kalau kayak gini kan di sini ada ada gambar tangan raise hand gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya misalnya Putri itu raise hand mau jawab apa misalnya, nanti kelihatan nama kakak di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya mau berpendapat atau mau menjawab pertanyaan itu harus raise hand dulu. Nah, setelah raise hand itu bisa dihilangkan dengan lower hand gitu ya. Kalau misalnya udah selesai mengajukan pendapat atau menjawab pertanyaan, itu bisa di lower hand seperti ini. Kita klik lower hand. Nah, udah nggak ada lagi ya raise handnya. Kemudian selain raise hand, ini ada berbagai reaction. Mungkin kita akan menggunakan emicon yang jempol ini ya, yang thumbs up. Misalnya kalau misalnya kata Kak Putri coba siapa yang sudah selesai tolong di thumbs up atau tolong jempolnya, kata Kak Putri misalnya kayak gitu ya. Nah, bisa diklik ini. Nah, jadi Kak Putri tahu tuh, oh misalnya si A udah selesai nih ngejawabnya gitu. Ini ada tampilannya akan seperti ini gitu ya reactionnya. Jadi bisa kelihatan siapa aja yang udah selesai atau yang belum selesai kayak gitu. Oke, selanjutnya kita ada ke tools yang namanya share. Nah, di sini di share ini kita akan menampilkan layar yang ada di komputer kita. Misalnya nih, kakak mau menampilkan salah satu presentasi kakak misalnya ya. Kita klik share. Nah, lalu kita cari tampilan mana yang akan ditampilkan. Misalnya kakak mau yang ini nih. Nah, terus langsung klik share yang biru ini. Klik. Nah, udah tampilkan ya, udah kelihatan ya. Seperti ini. Jadi kalau misalnya Kak, aku pengen ini gimana Kak, misalnya ini aku nggak ngerti nih, misalnya ada tools ini, atau aku pas kita ngegambar tuh Kak
ini aku nggak ngerti. Nah, jadi kakak bisa bantu dengan melihat secara langsung di layar adik-adik semuanya ya. Jadi itu fungsi dari share screen. Nah, setelah selesai, adik-adik bisa langsung klik stop share yang merah yang di atas ini ya. Stop share, kita klik. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian tools selanjutnya itu ada yang namanya annotation. Nah, misalnya Kak Putri udah share screen ini nih, tapi misalnya Kak Putri tuh coba centang yang mana yang karakter yang kamu suka. Misalnya ada pertanyaan seperti itu di layarnya, atau misalnya Kakak pengen nanya nih gitu ya, kuis misalnya, yang bener yang mana sih. Terus caranya tuh coba instruksi dari Kakak tuh coba aktifkan annotation-nya dan pilih atau coret salah satu, misalnya kayak gitu. Nah, itu caranya itu bisa ini ya, di titik ini, di titik 3 ini, klik annotation, annotate, klik. Nah, kita bisa mencoret-coret. Kayak misalnya yang ini gitu ya, bisa coret-coret layarnya gitu. Tapi kalau misalnya kakak tidak ada instruksi untuk mengaktifkan annotation, itu jangan diklik ya annotationnya. Oke, kita hapus. Di sini ada hapusnya di tong sampah ini ya. Kemudian kita close. Nah, oke, segitu aja dari kakak tentang penjelasan tools-tools di Zoom. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kelas kita nanti ya. Oke, sekian aja. Dadah.